Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Anak-anak ibu ya, hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang perangkat keras komputer atau hardware. Kompetensi dasar 3.1 mengenal pengungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis perangkat keras dengan benar, mengenal pengungsian perangkat keras dengan benar, mengklasifikasi jenis-jenis perangkat keras dengan benar. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah komponen yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan. Contohnya seperti mouse, keyboard, monitor itu ya. Perangkat keras dapat diartikan juga sebagai suatu alat atau perangkat yang mempunyai fungsi untuk melakukan proses masukan data atau input, proses pengolahan data, keluaran dan penyimpanan data. 4 macam perangkat keras atau hardware. Yang pertama, perangkat keras masukan atau input device. 2. Perangkat keras proses atau process device. Yang ketiga, perangkat keras keluaran atau output device. Yang keempat, perangkat keras penyimpanan atau storage device. Nah, yang kita bahas pertama itu A, perangkat keras masukan atau input device. Yang pertama yaitu mouse ya. Mouse adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah itu ya, itu mouse ya, ini gambar mouse ya. Terus kedua, jenis-jenis mouse ada 3, serial, PS2 dan USB. Serial yaitu bedanya itu di portnya nak ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, terus PS2 bulat ya. Terus 3 USB. Nah, ini seperti ini, tapi jenis mouse yang pada umumnya sering digunakan sekarang adalah mouse USB ya, portnya ya. Terus keyboard. Keyboard adalah alat untuk memasukkan data atau untuk menggerakkan memberikan perintah pada komputer dengan cara mengetik di keyboard. Keyboard QWERTY merupakan keyboard yang paling banyak digunakan ya. Itu jenis-jenis keyboard. Nah, berdasarkan portnya ya. Yang pertama itu serial, PS2 dan USB ya. Serial bersama tadi seperti mouse ini ya bentuknya, portnya ya. Terus PS2 ya bulat ini ya. Terus USB seperti ini. Terus jenis keyboard berdasarkan susunan tombol keyboard. Yang pertama yaitu QWERTY. Nah, ini QWERTY. QWERTY itu apa bentuknya itu? Bedanya apa maksudnya ini di sininya ya? QWERTY berarti QWERTY. Nah, ini keyboard yang umum digunakan sekarang. Ada lagi Dvorak AZERTY ya. Ini seperti ini bentuknya. Terus Maltron ya. Ini nak ya. Terus Klockenberg. Nah, ini itu jenis-jenis keyboard berdasarkan susunan tombol keyboard. Terus scanner. Scanner adalah alat pemindai, merupakan peralatan yang masukannya berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Itu scanner nah ya. Terus barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk men-scan kode bar produk di pasar swalayan. Biasanya ada di mesin kasir. Nah, seperti ini ya. Seperti ada di mall, di toko-toko yang menyediakan ini ya. Barcode reader ya. Joystick atau game controller. Nah, di sini ya. Joystick itu bagi yang main game pasti tahu ya. Jadi, joystick itu berfungsi untuk input device game komputer dengan koneksi USB biasanya berupa stick. Nah, ya. Terus 6, webcam atau web kamera. Nah, itu merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu sehingga gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi video call ini ya, kamera webcam ya. Terus mikrofon. Mikrofon adalah alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Nah, di sini mikrofon ya, untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Yang 8, light pen. Bentuknya seperti pena nak ya. Jadi light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor ini ya, light pen. Terus yang ke-9, pemindai biometrik. Pemindai biometrik adalah teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia yang mempunyai ciri unik sebagai alat pengenal. 2 bagian tubuh yang mempunyai ciri unik yaitu
sidik jari dan retina mata. Sebagai contoh di sini adalah sidik jari. Nah, pemindai biometriknya ya. Terus ke-10 berbagai jenis sensor. Nah, jadi agar dapat merekam dan mengukur kerja dan kinerja mesin serta mendeteksi gangguan dan kerusakan yang terjadi, komputer membutuhkan berbagai sensor yang ditempatkan pada mesin-mesin tersebut. Sensor digunakan sebagai alat ukur dan perekam data parameter tertentu dari mesin, kemudian digunakan sebagai alat input komputer. Sebagai contoh misalnya sensor suhu, sensor cahaya. Nah, di sini ada jenis-jenis sensor ya. Yang pertama yaitu sensor gerak, yang kedua sensor putaran, yang ketiga sensor cahaya, yang keempat sensor jarak, yang kelima sensor ultrasonik, yang keenam sensor suhu, yang ketujuh sensor ketinggian permukaan air, yang kedelapan sensor beban, terus sensor kecepatan atau percepatan, sensor medan magnet, dan sensor zat kimia. Itu jenis-jenis sensor ya. Nah, tadi sudah kita bahas ya perangkat keras input atau masukan. Nah, sekarang yang kita bahas itu perangkat keras proses atau proses device. Yang pertama yaitu CPU, Central Processing Unit. Ini ya Intel Core i7 contohnya ya. Jadi CPU atau lebih dikenal dengan nama prosesor merupakan bagian yang terpenting dari komputer karena prosesor merupakan otak dari komputer seperti otak manusia. Nah, itu adalah bagian yang paling penting dari manusia. Begitupun komputer, bagian yang paling penting adalah letaknya adalah di prosesor. Nah, prosesor merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Nah, CPU, Central Processing Unit itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ALU, Arithmetic Logical Unit. Nah, di sini sebagai pusat pengolah data seperti perhitungan matematika. Yang kedua CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer dan mengatur urutan proses-proses yang dilakukan oleh komputer. Jadi CPU ada dua, ALU dan CU. Nah ya. Kecepatan kinerja prosesor diukur dengan satuan Hertz. Saat ini prosesor yang digunakan di komputer-komputer sudah mempunyai kecepatan hingga gigahertz. 1 gigahertz sama dengan 1 miliar hertz. Semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin cepat kinerja komputer dan harganya juga semakin mahal. Misalnya prosesor Intel Core i5 itu beda dengan harganya dari i3, Intel Pentium 4 itu beda harganya nak ya. Lebih mahal yang lebih tinggi ya. Terus jenis-jenis prosesor Intel. Nah, ini seperti ini Intel Pentium 4, Intel Core i3 dan seterusnya. AMD ini nak ya. Prosesor AMD, Apple ya, ini Apple, Sirik, ini ya, IBM. Nah, di sini ya jenis-jenis prosesor. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Nah, ini ya memori untuk menyimpan informasi ya. Nah, memori terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu RAM, nah ya, Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data program dan data secara sementara ketika program dijalankan. Dan data diproses, data akan hilang jika program tutup atau tidak diperlukan lagi. Itu ya RAM atau Random Access Memory. Terus ROM, Read Only Memory, digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. ROM hanya dapat membaca data dan perintah dan tidak dapat mengubah data. Jadi bedanya RAM, kalau RAM menyimpan data sementara, kalau ini menyimpan data tetap ya, dan tidak bisa diubah datanya ya. Karena dia bawaan dari pabriknya kalau ROM ini ya, Read Only Memory ya. Terus yang ketiga motherboard. Motherboard merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, VGA card, fungsi LAN card, dan semua soket-soket yang terdapat di slot dari sebuah komputer ini ya, ibaratnya sebuah papan untuk meletakkan semua rangkaian komputer. Keempat, VGA card. VGA card merupakan alat untuk memberikan resolusi warna sebagai pemroses menampilkan gambar ke monitor. Nah, di sini VGA card. Jadi kalau tidak ada VGA card maka monitor tidak bisa menghasilkan gambar warna ya, itu ya harus ada VGA card-nya nak ya.
Terus sound card. Nah, sound card itu ya juga sama seperti VGA card ya, untuk mengubah sinyal dari processing unit ke bentuk sinyal suara yang diterima oleh speaker. Jadi kalau tidak ada sound card, maka komputer tidak menghasilkan suara. Nah ya, harus ada sound card-nya ya. Terus yang ketiga, perangkat keras keluaran atau output device. Yang pertama yaitu monitor. Nah ya, monitor adalah perangkat yang memberikan tampilan visual kepada pengguna komputer. Pengguna dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh program atau komputer di layar monitor. Tampilan layar monitor diukur dengan satuan pixel. Nah itu ya, jadi untuk menampilkan gambar di layar ya. Printer digunakan untuk mencetak dokumen yang ada di dalam komputer menjadi dokumen dalam bentuk kertas. Di sini printer ya. Printer itu ya untuk mencetak ya dalam bentuk kertas ya. Jenis-jenis printer ada 3. Yang pertama printer dot matrix. Ini bentuknya nak ya. Printer inkjet. Nah seperti ini. Dan printer laserjet. Printer dot matrix itu terbuat dari potongan baja yang akan mengenai kertas lewat pita bertinta untuk membentuk pola titik-titik kecil yang bergabung untuk mencetak grafis atau teks. Itu ya printer dot matrix. Printer inkjet mencetak gambar atau karakter dengan moncong kecil yang dapat memancarkan tinta pada kertas. Terus printer laser menggunakan sinar laser untuk mengubah data binar menjadi cetakan. Itu ya printer laser. Speaker adalah perangkat output untuk menghasilkan suara. Pengguna dapat mendengarkan lagu atau musik yang diputar di komputer jika komputer dilengkapi dengan speaker. Jenis lain dari speaker adalah headset atau earphone yang dipasang di telinga kita. Nah ya, ini speaker ya. LCD proyektor. Proyektor hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Proyektor memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Jadi membutuhkan objek lain ya. Plotter adalah hardware sejenis printer namun lebih besar. Biasanya digunakan arsitek untuk mencetak desain bangunan ini ya. Itu plotter. Terus perangkat keras penyimpanan atau storage device. Yang pertama yaitu hard disk. Hard disk adalah jenis piringan magnetik yang memiliki kapasitas besar dan berfungsi sebagai penyimpan data di internal atau biasanya di tempat penyimpan program. Ini hard disk nah ya. Terus yang kedua yaitu CD dan DVD. CD dan DVD adalah dua penyimpanan yang menggunakan teknologi optik. Teknologi optik berarti proses pembacaan, penulisan dan penghapusan data dari dan ke CD dilakukan dengan menggunakan sinar laser merah ya. Ini ya CD dan DVD. Terus yang ketiga Blu-ray disc dan HD DVD. Jadi Blu-ray disc dan HD DVD merupakan teknologi yang digunakan untuk media penyimpanan menggunakan teknologi optik. Blu-ray disc menggunakan sinar laser biru untuk menulis dan baca data. Blu-ray disc digunakan sebagai media penyimpanan untuk video kualitas tinggi. Yang keempat itu floppy disk. Nah ini itu sudah lama ya alat penyimpanannya ini ya. Ya mungkin ini ya bentuknya seperti ini ya. Floppy disk bentuk persegi atau persegi panjang ini ya. Terus yang kelima flash disk. Flash disk ini yang umum digunakan sekarang ya. Jadi dia bisa bersifat eksternal, dia bersifat eksternal dan bisa dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Oke anak-anak, itu tadi materi dari Ibu ya tentang perangkat keras. Terima kasih, selamat belajar. Semoga anak-anak semuanya memahami tentang perangkat keras komputer atau hardware. Good luck for all ya. Ibu akhiri nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.